Oke, itu fase atau langkah-langkah yang dilakukan dalam arsitektur enterprise, pengembangan arsitektur enterprise menggunakan framework Zachman gitu kan ya. Yang ini untuk melihat detailnya kalian bisa melihat dokumen yang salah satu dokumen pengembangannya kita yang sudah dilakukan, misalnya di perencanaan dari arsitektur enterprise menggunakan TOGAF Architecture Development Method untuk mendukung sistem informasi akademik dari salah satu tesis di UI. Kita lihat salah satu dokumennya, misalnya seperti ini gitu kan ya. Jika kita lihat bahwa ya sama seperti tadi gitu kan ya, mulai dari preliminary phase-nya yang ada tadi, input steps dan output-nya gitu kan ya. Di sini diberikan frame arsitektur. Ada juga misalnya gitu kan salah satu dokumen arsitekturnya sertifikasi 5W1H-nya itu ya, untuk menunjukkan scope atau lingkup dari pengembangan arsitektur enterprise menggunakan TOGAF ini. Termasuk juga framework arsitekturnya. Itu yang preliminary ya, yang kita tunjukkan sistemnya seperti ini gitu kan. Dan juga misalnya isinya dasar strategis, matriknya, rumusan masalah dan sebagainya. 5W1H-nya seperti itu. Kemudian yang fase A tadi yaitu architecture vision, inputnya seperti ini, outputnya salah satu outputnya di sini yaitu value chain diagram dari perusahaan ini yang disebutkan perusahaannya atau organisasinya, yaitu tadi salah satu universitas di Surakarta. Seperti itu isinya dokumennya gitu kan. Termasuk juga tadi di architecture vision ada struktur organisasinya ya seperti ini. Kemudian analisisnya misalnya menggunakan SWOT, proses bisnisnya seperti itu, value chain, sehingga value chain-nya kira-kira akan seperti ini. Itu kemudian masuk ke core arsitektur enterprise-nya yaitu bisnis arsitektur ya. Inputnya ini stepnya, sehingga kemudian outputnya kalau di sini ditunjukkan yaitu dengan chart diagram, functional decomposition diagram. Ini dia ya, proses bisnisnya ya, bisnis dalam universitas ini misalnya seperti ini. Itu core yang pertama. Kemudian yang kedua dilengkapi dengan beberapa diagram proses bisnisnya. Kemudian yang kedua yaitu sistem informasinya, ya. Tadi yang sudah dikembangkan di fase sebelumnya digunakan untuk kemudian nanti menghasilkan sebuah arsitektur aplikasi dan arsitektur data. Aplikasinya seperti ini misalnya menggunakan landscape application ya, stack teknologi stack gitu ya. Kemudian yang untuk datanya ya, aplikasinya salah satunya tadi menggunakan use case diagram. Kemudian datanya menggunakan class diagram misalnya. Kemudian yang core berikutnya yaitu arsitektur teknologi ya. Inputnya, step dan outputnya itu desain arsitektur ya, dengan kebutuhannya ya, server database, file, aplikasi dan sebagainya. Untuk topologi jaringan ya, ditunjukkan di arsitektur teknologi. Kemudian untuk yang arsitektur teknologi gitu ya, untuk yang fase opportunities and solution, tunjukkan dengan bagaimana pengembangannya gitu kan, pengembangan solusi ini, pengembangan enterprise ini gitu yang bisa memberikan solusi. Kemudian migrasinya ya, step by stepnya ya, langkah-langkahnya dilakukan, ada schedule-nya, kemudian governance-nya, tata kelolanya, kemudian change management-nya, apa sih yang dilakukan saat kemudian terjadi perubahan. Seperti itu kira-kira salah satu dokumen arsitektur enterprise
di dokumen yang dicontohkan.